bahwa kata kunci kita bersyukur harus kita buat karya. Karya kita akan kami tunjukkan di Desa Kendran selama 5 tahun ini dengan konsep 7 fokus area dari Rotary. Untuk mengeksekusi yatnya kita itu biar jelas kita melakukan kemanusiaan itu memang dalam suatu wadah yang sudah berada di bawah wadah yang sudah terpercaya, terpercaya. diakui. Halo pemirsa YouTube Bali 1, kita jumpa lagi pastinya di edisi hari ini akan membahas hal menarik, yaitu berkarya untuk bersyukur. Nah, kita akan mengupas tuntas berkaitan dengan 7 fokus area Rotary Club of Bali Bersinar. Tapi sebelum kita akan mengobrol bersama narasumber kita yang kece hari ini, Mira juga ingin memberitahu nih bahwa kita sedang berada di STIMIK Primakara yang merupakan salah satu kampus IT ternama di Indonesia. Jadi kita sudah difasilitasi di sini dan kita akan langsung ngobrol bersama narasumber kita. Itu yang pertama akan ada Bu Gung Tini selaku Charter President Rotary Club of Bali Bersinar dan juga Bu Nyoman Hartidi selaku Community Service Rotary Club of Bali Bersinar. Kalau gitu kita sapa dulu Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Rahajeng siang. Puna tiga tren Ibu. Sehat, Sungkara sehat. Bu Gung, Bu Nyoman Sehat terus. sehat semangat ya. Kalau Rotary ada tagline-nya Bu, ada semangatnya? Ya, pokoknya semangat. Semangat kita bersama. Semangat. Nah, kali ini kita akan membahas berkaitan fokus dari Rotary Club of Bali Bersinar itu di Desa Kendran Gianyar Ibu ya. Kendran Gianyar. Dan itu ternyata ada 7 fokus dari program yang sedang dicanangkan oleh Rotary Club of Bali Bersinar seperti itu Bu ya. Tapi sebelum itu mungkin bolehlah sedikit singkat tentang Rotary ini seperti apa sebelum kita akan membahas program menariknya. Ya. Baik, panggilanmu? Gung Mira Ibu. Gung Mira. Dekat ya sesuai dengan namanya, cantik gitu kan. Tapi untungnya ramah, biasanya kalau Mirah tuh agak jutek. Mirah dipakai kan biasanya pada saat orang meninggal ngomong Mirah itu ya. Jadi beda. Jadi sebenarnya Rotary ini apalagi tadi kita sempat cerita ya bahwa Gung Mirah juga sebagai Rotary. Iya, jadi bibitnya. Jadi generasi dari Rotary itu. Saya pikir Rotary itu sudah sangat mendunia karena usia Rotary sekarang ini 117 tahun yang lalu itu didirikan dalam konsepsi berpikirnya seorang Paul Harris itu adalah bagaimana dia bisa mengabdikan dirinya ketika dia mendapatkan banyak hal dari dunia ini gitu ya. Jadi sama dengan kalau kita bawa ke kekinian sekarang ini adalah bagaimana CSR-nya kita itu kita bisa sumbangkan kembali kepada masyarakat gitu ya. Kita menggali banyak, ya kita akan kembalikan agar ada balance ketika kita menuju ke alam yang lain gitu ya. Nah, kami juga sama dengan tim kami, kebetulan rekan kami Rotarian Hartini yang juga sudah lama juga ikut Rotary. Jadi sebenarnya Rotary ini wadah dari goals-nya saya sendiri ini sebagai chapter presiden adalah ternyata Rotary adalah wadah yang terakhir yang tempatnya untuk bisa betul-betul totalitas untuk pengabdian yang tiada batas. Karena tidak ada periodenya kita hidup untuk di Rotary. Cuman jabatan presidennya yang ada batasan. Jadi visi misi dari Rotary ini adalah bagaimana kita menjadi orang baik dan lebih baik lagi untuk bisa mendedikasikan diri kita kepada semua hal-hal kemanusiaan. Nah, itu jadi ketika saya sendiri terpilih sebagai charter presiden dan karena basic saya adalah seorang akademisi. Jadi ingin berkaryanya itu sedikit berbeda ya dan ingin menjadi totalitas itu bukannya sekedar menjalankan program dan sebagainya. Makanya kami mencoba membina satu desa. Ketika kami keluar, saya pribadi keluar sebagai seorang akademisi, jadi tidak sia-sia gitu. Jadi kegiatan saya di luar bisa didedikasikan juga buat kampus di tempat mana saya bekerja. Jadi Tridharma Perguruan Tinggi itu juga jalan. Iya, jadi sekali kita mendayung banyak pulau yang kita bisa lampaui. Jadi itu pilihan kami kenapa Desa Kendran,
kebetulan Desa Kendran itu memang berawal dari binaan saya pada mahasiswa sebenarnya sebelum Rotary, sehingga sudah familiar kan lebih enak. Jadi kebetulan masyarakatnya menerima, pemerintah desanya juga welcome. Nah itulah jadinya gayung bersambut. Ketika saya sebagai Chapter Presiden Rotary yang memiliki 7 fokus area tersebut, sekiranya kita memilih desa yang tepat, ya kita akan pasti bisa memberikan sesuatu yang terbaik dari program-program yang dimiliki oleh Rotary. Baik. Gitu. Jadi kalau yang lebih tuntasnya nanti Rotarian Hartini yang punya kerjaannya ini. Okay. Ada penyebutan Rotarian ya, benar Iya, Ibu Rotarian. ya. Ketika di Rotary Club itu sendiri Rotarian. Nah, bagaimana Rotarian Nyoman Hartini kalau misalnya Bugung itu dari akademisi. Nah, bagaimana dari Bu Nyoman? Apakah dari bidang lain atau sama, Ibu? Baik, terima kasih. Kalau saya sendiri, basic saya adalah pelaku usaha. Di Rotary itu sendiri memang kita datang dari berbagai latar belakang. Kesamaan kita adalah kita mempunyai circle yang sama untuk pengabdian masyarakat tiada henti. Jadi itu kebersamaan kita, kesamaan kita di situ. Saya sendiri di Rotary Bali Bersinar di posisi Club Community Service, istilahnya setiap ada project itu ada di bawah leader saya. Ada sub-subnya juga. Baik, bisa dikatakan setiap ada program memang akan jatuhnya di community service-nya ya. Service, ya. Baik. Nah, itu dari latar belakang yang berbeda. Kalau dari yang namanya Rotary Club of Bali Bersinar berarti tidak hanya dari akademisi, tidak hanya dari pengusaha saja, Bu ya? Ya, segala level yang memang punya niat sama dalam pengabdian yang tiada batas, itu kata kuncinya. Ya, satu visi ya untuk pengabdian ya terhadap negeri yang tiada batas. Seperti itu. Dan kali ini menarik tentang 7 fokus ini, Bu. Sebenarnya apa saja sih bagian dari 7 fokus yang memang dari programnya Rotary Club of Bali Bersinar ini? Ya, jadi sebelum nanti dikupas tuntas ya terkait 7 fokus area itu yang nanti akan lebih dijelaskan oleh Rotarian Hartini, saya ingin menjelaskan mengapa kami bertemakan ini berkarya untuk bersyukur. Jadi di dalam Rotary ini kita harus tidak hanya sekedar bekerja itu selesai, tetapi kita ingin menjadikan sebuah sejarah. Nah, ketika kita fokus ingin menjadi sejarah, itulah kata kunci kita, jalan kita untuk bersyukur. Jadi kalau bekerja kan ada ininya ya, ada pamrih. Iya, ada jadi harapan income. Ada aku kerja ini berapa aku dapat, gitu kan. Jadi saya ingin kita bersyukur yuk daripada kita berpesta ya, buat tumpengan, keluarkan lebih bagus kita buat karya. Itulah jalan kami untuk bersyukur. Jadi kami sepakat kepada semua member dari Rotary Club of Bali Bersinar bahwa kata kunci kita bersyukur harus kita buat karya. Karya kita akan kami tunjukkan di Desa Kendran selama 5 tahun ini dengan konsep 7 fokus area dari Rotary. Baik, berarti selama 5 tahun sustainable berarti, Bu ya? Harus, kan memang program dari Rotary itu diharapkan bukan hanya sekedar jadi memang kegiatan-kegiatan yang sustain. Karena memang 5 tahun dievaluasi lagi kalau memang merasa desa itu merasa kehadiran Rotary itu memberikan dampak yang positif, ya kami akan lanjutkan menantangin MOU gitu, Gembira. Baik, begitu. Gambarannya sudah sangat jelas ya berkaitan kenapa hanya di Desa Kendran pun karena sudah dekat terasa begitu ya, apalagi dari Bu Gumtini yang memang menginisiasi bersama Rotary Club of Bali Bersinar. Nah, sekarang berbicara tentang program-programnya, ini kan ada banyak sekali program yang diangkat ya. Itu sebenarnya dari awal apakah memang disusun sesuai dengan harapan dari Rotary Club of Bali Bersinar atau seperti apa? Saya tambahkan sedikit kenapa memilih suatu desa tertentu ya. Kita di Rotary itu dalam mengimplementasikan proyek kan ada what, where, who. What-nya proyeknya bentuknya apa, where lokusnya di mana, who yang sasaran proyeknya itu siapa. Nah, tentu kita harus mempunyai kesamaan visi dengan desa setempat, leadernya, dalam hal ini kepala desanya.
Jadi mereka memahami bagaimana cara kerja Rotary itu. Karena ada juga kadang-kadang tidak sinkron kan antara lokus dengan kita yang akan dari Rotary. Beraksi, Ya, karena di Rotary itu sendiri kalau mengeksekusi sebuah proyek itu sama dengan di pemerintahan. Kalau kita menganggarkan suatu proyek itu kan harus ada dari penelitian dulu yang dibutuhkan apa, kayak musrenbang gitu loh, kayak musrenbang des gitu kan ada perencanaan. Nah itu kalau tidak sinkron dengan lokus di mana kita akan mengeksekusi proyek, nanti ada miss sama mereka gitu. Agar mereka juga mengetahui bahwa kita ke sana juga kita harus mencari data dulu juga ya, apa yang dibutuhkan oleh desa setempat. Tidak ujuk-ujuk kita bawa, oh saya ingin menyumbangkan ini. Kalau itu kan hanya pragmatis ya, instan ya. Karena kita mau proyek kita ini bermanfaat untuk kalaupun nanti kepala desanya itu sudah tidak menjabat lagi, sustain, jadi berkelanjutan jangka panjang. Makanya harus disusun, harus ada kesepahaman antara Rotary dengan suatu desa tertentu. Nah, fokus area itu dari Rotary Foundation sebenarnya ya. Kita di klub masing-masing itu menjalankan tujuh fokus area itu sudah kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih 1 pencegahan penyelesaian konflik, 2 pencegahan dan pengobatan penyakit, 3 air dan sanitasi, 4 kesehatan ibu dan anak, 5 pendidikan dasar, 6 pengembangan ekonomi lokal, 7 lingkungan. Jadi di antara 7 fokus itulah yang kita MOU-kan dengan kepala desa Kenran, karena di antara 7 fokus itu kita bicarakan bagaimana teknisnya untuk kita mengeksekusi proyek tersebut. Misalnya kan di sana ada Banjar A fokusnya yang fokus area yang mana di antara 7 itu Banjar B. Maksudnya lokasi proyek itu di desa A apa desa B, walaupun nanti Banjar yang lain juga akan tergabung juga ke fokus itu. Artinya ada tanggung jawab setiap Banjar. Itu total berapa Banjar? 10 ya. 10 Banjar. Nanti itu yang harus kita komunikasikan terus dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana dengan kepala desa agar sinkron, agar kerja kita itu nyaman gitu, sama-sama saling mengisi. Berarti sesuai dengan harapan ke depannya. Nah, tapi dari fokus itu Bu, kan dari awal memang sudah ada susunannya tertentu. Apakah memang dari aspek-aspek tersebut kan dijalankan satu persatu Bu ya? Itu dari Banjar pertama terlebih dahulu atau seperti apa sistemnya? Ini tergantung kesiapan dari Banjar sendiri ya. Kami mencoba bahwa konsep di Bali itu Banjar adalah media untuk pembelajaran ya. Nah, karena situasi 2 tahun belakangan ini, situasi pandemi yang mengharuskan harus stay di rumah dan sebagainya ya, dan banyak online, jadi Banjar sedikit terlupakan untuk sebagai wadah fungsinya. Nah, makanya dengan kami ingin mengeksekusi 7 fokus area ini, dan kebetulan kami membina desa, kami memaksimalkan kembali fungsi dari Banjar tersebut sebagai Banjar literasi dan edukasi. Jadi kami sudah launching kemarin tanggal 31 Mei 2022 untuk Banjar itu menjadikan pusat segalanya sekarang untuk literasi. Bali edukasi. Bu ya sebetulnya. Ya, Bali. Kalau Bali itu kan seperti kalau kita mau untuk tempat untuk kita berkumpul gitu kan. Jadi kearifan lokal itu kita ingin bawa ke perkenalkan kepada klub-klub yang lain juga bahwa di Bali itu banyak sekali tempat-tempat yang bisa kembali kami fungsikan. Baik, unsur-unsur budayanya tetap menjadi. Iya, jadi berbeda antara Banjar satu dan Banjar yang lain. Seperti kemarin kita baru launching 2 Banjar ya. Jadi Banjar Kendran itu sebagai Banjar literasi, edukasi, ekonomi, sosial dan budaya. Itu kalau Banjar Triwangse sebagai Banjar literasi, edukasi, terapi, sehat holistik. Jadi
nanti ada lagi Banjar seperti fokus-fokus yang lain. Baik, untuk yang sudah launching nih Bu, seperti apa sih yang sudah dijalankan oleh Rotary Club of Bali Bersinar ini? Sebenarnya kita kan baru launching kemarin, tapi karena Bu Cipip Presiden Bali Bersinar sudah lama punya komunikasi dengan pihak Desa Kendra, sekarang digabungkan dengan ini Project Rotary gitu. Artinya sebenarnya kita sudah siap dengan memang kayak empowering girls itu ya, karena memang project itu di launching kemarin. Sebetulnya sudah ada pengkajian yang sudah cukup lama dari Bu Bung Tini dengan sebelumnya memakai baju yang berbeda, tapi sekarang kita gabungkan dengan itu karena ternyata nyambung gitu. Sinkron dengan ini tema internasional juga, Empowering Girls untuk tahun 2022. Jadi kita membuat proyek namanya Sekarnati, ya. Sekarnati itu sekolah karakter ibu dan anak. Calon ibu dan ayah. Sekolah karakter calon ibu dan ayah. Di situ nanti kita akan memberi pemahaman bagaimana menjadi seorang calon ibu yang baik dan mempersiapkan duta-duta untuk anak-anak muda di sana, di mana duta itu akan diberikan pendampingan untuk bisa nanti memberikan ilmunya kepada teman sebayanya. Karena sekarang kita di era zaman sekarang ini perlu pendampingan seperti itu agar kita dapat melahirkan generasi anak-anak yang sehat dengan wawasan pengetahuan dari calon seorang ibu. Jadi ada pendampingan. Mungkin kalau mereka belajar dari Google sendiri belum begitu karena tidak ada simulasinya antara teman itu. Tapi kalau kita kan kita berikan pendampingan usia segini dia harus melakukan apa nanti kalau sudah menikah dan kalau sudah punya anak bisa mengawasi perkembangan anak, karena timbulnya stunting atau gizi buruk itu bukan semata karena faktor ekonomi, tapi ketidaktahuan bagaimana seorang ibu memperlakukan mulai dari dia dalam kandungan terhadap calon bayinya sampai anak itu lahir. Banyak mereka belum memahami tentang itu. Padahal itu nanti anak-anak yang akan lahir adalah penerus bangsa. Benar sekali. Nah, mungkin terkait dengan hal ini ya pemirsa YouTube Bali 1, kita akan bahas pada segmen selanjutnya karena cukup menarik kalau membahas terkait dengan Sekarnadi yang merupakan program unggulannya dari Rotary Club of Bali Bersinar. Nah, kita beralih Bu tentang edukasi dan juga literasi yang sudah dilakukan. Itu kebanyakan berkaitan dengan apa Bu? Apakah pengelolaan dari perpustakaan kah di daerah tersebut atau seperti apa Bu? Jadi jadi 10 Banjar ini mengapa kami akan inisiasi sebagai Banjar Literasi dan Edukasi. Jadi setiap ke Banjar itu akan orang berpikir bahwa saya harus belajar gitu kan. Jadi tetapi belajarnya seperti apa disesuaikan dengan karakter dari masyarakatnya. Jadi contoh kalau Banjar Kendran, karena di sekelilingnya itu adalah ada puri ya. Jadi terus jadi lebih kita mensosialisasikan, memberikan edukasi literasi terkait sosial budaya. Nah, kata kuncinya kan hari ini ya seperti tadi disampaikan, interaksi sedikit terputus ya, interaksi sosial itu. Nah, makanya kami ingin edukasi lagi bahwa interaksi sosial itu bukannya dengan gadget, tetapi memang orang dengan orang gitu kan. Jadi bondingnya ada, sehingga kalau sudah bonding terbentuk, apa yang kita ingin transformasikan lebih cepat untuk kita bisa terima. Nah, jadi itu yang poinnya adalah bagaimana kita bisa memberikan edukasi dari setiap level, bukan hanya untuk anak-anak. Jadi ada lansianya juga, ada balitanya, harus ada
disabilitasnya. Jadi Oh, ya. iya lengkap itu. Jadi kami mencoba masyarakat itu terdiri dari banyak hal yang kita berikan edukasi. Iya, berarti dalam artian di Rotary Club pun menjangkau kaum marginal, Bu. Iya semuanya. Semua. Dalam hal ini kenapa lansianya juga kita perlu memberikan pendampingan karena agar beliau-beliau itu menjadi nenek yang baik terhadap cucunya. Nenek dan kakek juga. Kakek yang benar, yang benar. baik, yang benar. Kadang-kadang kan Sesuai. banyak karena muluk itu. Iya, bahasanya anak mulai keto ya. Kadang-kadang ada salah dalam penanganan cucu. Nanti ada konflik nanti dengan menantu itu baby blues nanti ya yang Iya. itu nanti kalau itu artinya nanti kita akan duduk bersama sama mereka agar oh ya ternyata saya salah ya padahal maksud saya baik gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu tuh banyak yang orang tidak memperhatikan padahal itu menjadi sangat dibutuhkan di dalam sebuah keluarga kecil yang baru. Selain itu juga lansia kita ingin edukasi agar tidak menjadi tanda kutip ya beban. Ya. Jadi betul-betul akan menjadi lansia yang tangguh, yang tetap produktif gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau udah lansia ditinggalkan sama anak gitu ya, tapi kami edukasi agar dia juga apa yang dulunya saat aktif akan kami tetap stimulan untuk biar tetap menjadi lansia yang produktif. Wow, jadi tidak hanya generasi muda yang produktif, tapi Lansia pun juga. Karena kan kalau kita melihat saat ini Bu ya, tidak bisa dipungkiri juga kalau anak muda itu harus diikuti polanya seperti apa. Iya, kita harus mengikuti sekarang karena kan berbeda. Kalau anak semasa usia saya itu kan sedikit tanda kutip takut dengan orang tua ya. Jadi nggak ngomong segan ya, saat itu takut memang kan, begitu dilihat aja kita udah nggak berani. Kalau sekarang anak-anak sekarang dilihat lagi malah nanya kenapa harus melihat seperti itu gitu kan. jadi memang era keterbukaan untuk diskusi, untuk duduk bersama itu memang betul-betul harus disosialisakan dan dikuatkan. Nah inilah Bali inilah tempatnya untuk kembali bahwa kita harus bisa menerima perubahan. Di dalam setiap area fokus itu, Rotary Foundation itu sangat mengapresiasi kalau ada promosi setiap klub mempromosikan proyeknya masing-masing. Iya. Jadi baik dari Rotary Foundation, dari Rotary pusat ya, internasional maupun distrik maupun klub to klub. Jadi kita berlomba-lomba membuat proyek, berlomba-lomba membuat kebaikan untuk kita tawarkan dalam tanda petik untuk kita kerjasamakan siapa yang mau ikut di dalam proyek ini. Jadi kita di Rotary itu dalam bahasa kita ingin melihatnya kalau kita lakukan bersama-sama akan lebih besar dan lebih cepat nyampenya. Gitu. Nah umpamanya juga nanti dalam pengembangan ekonomi lokal kalau kita lakukan kita bisa ikut memberikan pendampingan kepada desa setempat meskipun umpamanya mereka punya dana desa ya untuk mengembangkan ini, tapi tetap kita berharap juga dalam musrenbang des itu penganggaran desa itu mereka akan melakukan kegiatan apa, kita dilibatkan memberikan masukan-masukan. Fungsi kita juga nanti kita kan mempunyai link untuk memperkenalkan desa itu kelak. Link kita seluruh dunia ya secara internasional. Kami memiliki apa nanti kan bisa kita expose jangkauannya kita bisa expose apa yang mereka lakukan di sana, pengembangan ekonomi lokal, umpamanya mereka membuat desa wisata, kan butuh promosi. Di kita sendiri saja di Rotary itu sudah mempunyai link untuk kita promosikan. Suatu hari kalau mereka berkunjung ke Bali, di webnya sudah terlihat bahwa ada salah satu klub itu mempunyai desa binaan di sana. Itu yang bisa kita lakukan, bukan semata kita memberikan dana untuk membangun itu gitu. Jadi link kita yang utama itu juga. Nah, dari Rotary Club of Bali Bersinar kan sudah berjalan sekian
lama ya, didampingi juga bukan berkolaborasi. lama nih, kami ini baru Baru? lahir Januari. Oh, baru lahir Januari, Bu. tanggal 28 Januari itu sertifikat internasionalnya kami keluar. Baik. Gitu. Tapi untuk kombinasi Paling bungsu ya kegiatan. kita. Oh, paling bungsu. Iya. Oh iya, luar biasa. Tapi dengan dikolaborasikan dengan kegiatan yang sudah Iya, dilakukan bersama akademisi khususnya Iya. Ibu Gung, jadi sudah bisa mendapat gambaran lebih terkait dengan potensi di desa tersebut, Iya, Ibu ya. kami di Rotary ini sekarang Mhm. Bali Bersinar ingin membuktikan kekuatan pentahelix gitu ya. Oke. Jadi ada unsur akademisi dan ada unsur dunia usaha seperti basicnya Rotarian Hartini, terus ada juga lembaga masyarakat, individu murni seorang ibu dalam domestik gitu. Jadi kita mencoba dan hari ini mudah-mudahan Bali 1 ya. Iya. Ya ini Bali YouTube 1 Bali 1, ini iya. media ini bisa mendukung kami gitu kan. Iya, tentu, Jadi sekali. kadang-kadang media ini tidak tertarik dengan kegiatan-kegiatan sosial karena RP-nya mungkin sedikit ya. Jadi nanti dengan Bali 1 ini PR-nya diselesaikan, RP-nya pasti ngikutin gitu. Jadi inilah kami ingin kolaborasikan, membuktikan bahwa sebenarnya dengan kita melakukan kolaborasi sinergi ini, jadi kalau udah kolaborasi sinergi kita duduk bersama nih, kita punya project begini, Iya. jadi semua ikut bersama-sama mengerjakan, pasti akan cepat sampainya ke tujuan. Iya. Memberikan kontribusi sesuai Benar. dengan potensi. Benar, Ibu. Saya sepemikiran nih baru mau bilang. Jadi kalau bisa dikatakan memang berusaha untuk mengoptimalkan yang ada, begitu ya. Optimalisasi semua potensi diri sebenarnya. Dari akademisi apa, dari dunia usaha apa, dari media apa, dari masyarakat sendiri bagaimana, government-nya ini dalam artian ini pemerintah desa ini seperti apa. Jadi duduk bareng nih. Jadi dana itu sudah ada, biar lebih optimal ya kita ingin memberikan satu pendampingan. Jadi itu Iya. Dengan usia yang cukup baru nih dan paling bungsu dikatakan Rotary Club of Bali Bersinar. Bagaimana sih Bu optimismenya untuk bisa disalurkan kepada pemirsa YouTube Bali 1 nih Bu? ya optimisnya ya tadi saya katakan bahwa wadah Rotary ini adalah wadah orang baik menjadi lebih baik. Nah itu kata kuncinya, karena kami ini kan sudah memakai baju yang berbagai macam baju yang sudah mungkin sudah lebih dari 30 tahun untuk bagaimana kita eksplorasi di dunia publik yang sosialnya. Jadi untuk mendedikasikan kembali yang secara sustain ya kami memang memilih Rotary. Jadi kami tidak dalam mengumpulkan diri, tidak saling memaksa, tapi kami tawarkan visi dari Rotary ini sehingga keikhlasan untuk bergabung, itu poinnya. Dan harapan kami juga dengan ketika nanti ini sudah dipublish ya, jadi banyak yang tertarik menjadi Rotarian gitu. Jadi kami welcome Rotary Club Bali Bersinar untuk bisa bergabung bersama kami untuk melanjutkan pengabdian kita dari sisi masing-masing. Baik, ada syarat tertentu kah Bu untuk dapat terlibat? Kalau saya nih mau ikut boleh Bu? Nah, sudah Rotary kan nanti ya. Kalau sudah jadi kan sudah melihat bagaimana Rotek diajak dengan klubnya, kalau memang tertarik ya menjadi Rotarian gitu ya. Jadi sebenarnya masalah yang lain itu bisa dikomunikasikan ya. Jadi kadang-kadang orang Rotary kumpulan orang-orang kaya gitu kan. Soalnya rapatnya ada di hotel-hotel, duitnya harus dolar gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau konsep saya sendiri adalah urusan ongkos itu paling belakang. Kalau kita nggak punya otak, pemikiran dan konsep apa yang jadi program kita untuk bergabung pada sebuah organisasi itu ya itu beban uang itu kan menjadi persoalan. Jadi ogah-ogahan ikut. Itu yang terpenting adalah siap mau mampu. Rotary itu sendiri kan mempunyai kewajiban harus meeting. Kalau dulu seminggu sekali, sekarang boleh tergantung ini kesepakatan dari situasional. Tadi kenapa disebut meeting di hotel? Karena untuk memudahkan Rotarian lain dari seluruh dunia, kalau yang sedang berada di Bali itu mencari lokasi meeting salah satu Rotary di mana misalnya karena mereka harus nyari tanda tangan meeting juga. Jadi harus meeting juga gitu loh. Itu yang menyebabkan kenapa kita memilih hotel. Jadi restoran gitu ya. Disitulah
sedikit gambarannya tentang Rotary ya. Kalau kita mencari link di Rotary itu, kalau kita sama-sama sebagai member, kita adalah sudah bersaudara. Kalau kita mencari orang terkenal, kalau kita mencari dia secara pribadi itu sulit sekali. Tapi kalau kita datang ke tempat di mana dia klubnya meeting, kita adalah saudara gitu loh. Karena kita mempunyai kesamaan visi, mempunyai proyek yang sama. Jadi ada proyek secara internasional, grant foundation. Kayak Polio Plus itu adalah proyek secara internasional. Jadi kenapa kita mempunyai tagline begini? Iya. Karena ini lagi sedikit aja masalah polio di dunia itu akan tuntas. Itu digawangi oleh Rotary Internasional polio itu antara lain proyek bersama kita secara internasional. Ada juga proyek secara distrik di seluruh Indonesia misalnya, atau di distrik di Australia misalnya ya. Ada juga antar klub, ada di klub kita sendiri juga punya proyek gitu. Berarti sudah bisa semakin terbuka ya pemirsa, Bali 1 ternyata jangkauannya bukan main. Dan melihat meeting di hotel bukan berarti kaya saja, tapi memang dedikasi itu pengabdian itu. Karena kalau kita melakukan, kita mempunyai pemikiran-pemikiran tentang kemanusiaan. Kalau kita eksekusi sendiri itu berat. Ya, kalau kita lakukan bersama-sama itu jauh lebih ringan. Misalnya saya mempunyai ide-ide apa tentang kemanusiaan, kalau saya lakukan sendiri, dari mana saya memulainya? Nah, kalau di Rotary saya tawarkan coba kepada klub, terus saya lihat di antara 7 fokus area itu masuk tidak gitu loh. Nah, itu kalau masuk kita coba olah jadi sebuah proyek di klub kita, nanti kita tawarkan ke distrik, ada nggak di antara klub yang lain ikut bergabung dengan proyek ini. Ya, jadi sudah ada panduannya 7 fokus area itu. Sudah ada panduannya, baik. Karena kita sudah cukup untuk obrolan ini, mungkin lebih lengkapnya harus bergabung langsung ya. Iya. Menjadi bagian dari agar tidak setengah-setengah ya, yuk kita bergabung dan kita bersama-sama. Kalau di awal belum langsung bergabung, jadi volunteer aja dulu. Volunteer dulu masih bisa. Setiap kita mengikuti menjalankan proyek, ikut lihat dulu, seperti ini yang dilakukan klub Rotary. Seperti yang akan dilakukan di Desa Kendran ini bisa diikuti. Nah, boleh Bu, sebagai penutup harapannya juga untuk pemirsa Bali 1 seperti apa? Ya, kalau kami sih ingin masyarakat sebanyak-banyaknya bergabung dengan klub kami, karena untuk mengeksekusi yardnya kita itu biar jelas kita melakukan kemanusiaan itu memang dalam suatu wadah yang sudah berada di bawah wadah yang sudah terpercaya, diakui. Nah, seperti itu. Bu Gung, mau menambahkan apa? Ya, jadi apapun kerja yardnya yang tadi kita pakai yardnya berkarya untuk bersyukur ini, kita bisa lakukan dengan konsep kearifan lokal ya. Ketika kita punya pemikiran, kita pakai beririsan dengan dharma ya. Punya uang lebih dari harta, kita juga bisa. Terus dari tenaga, nah seperti tadi sebagai volunteer gitu kan. Jadi sebenarnya sangat fleksibel. Jadi jangan takut untuk bergabung sebagai Rotarian. Jadi karena Rotary ini adalah tempat wadah yang tepat untuk kita bisa mengabdikan diri kita pada nilai-nilai kemanusiaan. Hai, boleh Bu bersama-sama Bu berkarya untuk bersyukurnya disuarakan untuk pemirsa YouTube Bali 1 juga. Baik, hitungan ketiga Bu ya, atau dimulai dari Rotary Club of Bali Bersinar, berkarya untuk bersyukur, seperti itu ya. Kita percobaan. Baik, kita langsung di kamera inti. Rotary Club of Bali Bersinar, berkarya untuk bersyukur. Baik, terima kasih Rotarian Bu Gung Tini dan juga Rotarian Bu Nyoman Hartini sudah berkenan untuk bergabung di YouTube Bali 1. Dan pastinya kita sudah mengulas ya berkaitan dengan berkarya untuk bersyukur, mengupas tuntas 7 fokus area Rotary Club of Bali Bersinar. Dan tentunya topik menarik lainnya masih akan dibahas hanya di YouTube Bali 1, jadi di sini aja. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.